Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Nisa Husnuzan, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan terfaktual hanya untuk Anda Tribuners. Khususnya informasi pada siang hari ini mengenai penyelenggaraan Rakorda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu, secara lengkap akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, dapat dijelaskan rekan Fakih kepada Tribuners mengenai apa saja pembahasan yang ada dalam agenda Rakorda pada kali ini? Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kali ini berfokus dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Wakil Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Johanis Tanak. Johanis Tanak hadir sebagai pembicara utama dalam rapat koordinasi kali ini bersama dengan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Turut hadir Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Inat Kartikasari beserta jajaran kepala daerah. Tadi saya lihat ada Wali Kota Makassar, Ramdan Komandi, Jeneponto Junaidi, PJ Bupati Luwu, kemudian ada juga Bupati Goa Adnan, dan juga beberapa kepala daerah lainnya. Dalam rapat koordinasi kali ini, PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan fungsi dan peran dari pengawas internal pemerintahan atau yang biasa disebut APIP, yang mana pengawas internal pemerintahan ini yang bertugas bagaimana menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Dan ini yang menjadi fokus pembahasan utama, bagaimana PJ Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh 3 OPD atau organisasi perangkat daerah sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Dalam hal ini mungkin di pengawasan internal penyelenggara pemerintahan. Ketiga organisasi perangkat daerah tersebut ialah Inspektorat Daerah, baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Kemudian ada juga Satpol PP, Satuan Pengaman, Polisi Pamong Praja, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, 3 organisasi perangkat daerah inilah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai garda terdepan dalam menjadi pengawas internal penyelenggara pemerintahan. Prof. Sudan banyak menekankan terutama fungsi dari inspektorat sendiri sebagai tim utama dari pengawasan internal. Prof. Sudan Arif Farullah menjelaskan bagaimana inspektorat belakangan ini sempat terjadi misinformasi ataupun ada sedikit meluruskan lah Tribuners terkait dengan bagaimana peran dari inspektorat, yang mana belakangan ini banyak inspektorat yang ingin naik memeriksa bupati, baik inspektorat daerah, misalkan inspektorat kabupaten yang ingin memeriksa bupati, kemudian inspektorat provinsi yang ingin memeriksa gubernur. Padahal sebenarnya dalam undang-undang tersebut, konsep dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menekankan bahwa inspektorat bukan untuk memeriksa bupati ataupun memeriksa gubernur, namun sebagai pengawas yang mana nantinya sebelum sampai pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK maupun BPKP, nah, inspektorat ini sebagai mata dan telinga untuk mengawasi kinerja-kinerja baik itu kepala daerah maupun dari OPD-OPD terkait di
pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Nah, ini yang coba diluruskan oleh PJ Gubernur Prof. Sudan Arif Fahrullah tentang fungsi dari inspektorat sendiri sebagai mata dan telinga pengawas internal sebelum nantinya secara lebih lanjut ditindaki oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun Inspektur Jenderal Kementerian nantinya. Dan ini yang banyak dibicarakan dalam rapat koordinasi pada pagi hari tadi, seperti itu. Ya. Lantas rekan Fakih, mungkin pertanyaan terakhir, dalam kehadirannya dalam Rakorda kali ini sendiri, apakah ada pesan khusus yang juga disampaikan oleh Bapak Johanis selaku Wakil Ketua KPK Republik Indonesia dalam sidang ini, rekan? Ya, dari KPK sendiri hadir khusus pada Rakorda kali ini masih mengupayakan bagaimana nilai dari APIP Sulawesi Selatan pengawasan internal pemerintahan ini bisa naik. Dari laporan BPKP sendiri sudah melaporkan bahwa angka dari angka 5 yang menjadi angka tertinggi itu Sulsel masih berada di peringkat 3. Artinya masih banyak penyelenggaraan APIP yang ada di daerah-daerah maupun yang ada di tingkat provinsi yang masih perlu ditingkatkan. Dan hal inilah yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana adanya peningkatan kinerja APIP sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh adanya instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo dalam Stranas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Stranas PK ini. Tindak pidana korupsi ini yang menjadi instruksi khusus yang sudah ditekan menjadi perpres oleh Presiden Jokowi agar pemerintahan sebagai penyelenggara daerah ini bisa lebih kuat mencegah sebelum melakukan penindakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK bahwa ada dua metode untuk mencegah korupsi, ini pencegahan dan penindakan. Nah, peran dari penyelenggara pemerintahan tingkat daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, adalah bagaimana mencegah perilaku atau potensi terjadinya tindak pidana korupsi melalui penguatan itu tadi APIP, yakni dari Inspektorat, Satpol PP maupun Kesbangpol, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas liputannya dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Dan Tribuners, kami juga telah menghimpun informasi mengenai seperti apa suasana dalam rapat koordinasi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tadi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Para bupati serta para gubernur, selamat datang di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk yang bersekian kalinya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia.
Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, wakil seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.